Dania sudah menyisir rambutnya. Ia merapikan cukup lama rambutnya yang bergelombang. Biasanya, dia suka mengikat rambutnya dengan menaikkan tinggi dan mengikat asal-asalan. Tapi, kalau di rumah ini, dia hanya menarik rambut di ujungnya saja dan mengikatnya dengan pita. Dia sudah memakai pakaian yang disediakan di lemari bajunya. Pakaian brand itu, yang harganya bisa dipakai membeli baju di tokonya dapat 20 lembar. HP di meja bergetar. Tuan muda sudah sampai di gerbang depan. Gila ya? Kenapa kau memberitahuku saat orang sudah di depan gerbang? Tidak sekalian beritahu aku kalau dia sudah ada di depan kamar. Beritahu aku sejam sebelumnya. Bagaimana kalau aku masih di luar rumah? Benar-benar sekretaris itu. Dania setengah berlari menuruni tangga, bertemu dengan kepala pelayan yang datang dari arah sebaliknya. Nona, tuan muda sudah kembali. Iya pak. Tahu, aku tahu. Makanya aku berlari begini. Dania menuruni tangga. Kepala pelayan menyusul di belakangnya. Dania menunggu di depan pintu seperti yang ia lakukan kemarin malam. Saat mobil berhenti, ia berjalan mendekat. Saga turun dari mobilnya. Selamat datang Tuan Saga. Saga melihat istrinya, tapi dia tidak menjawab sapaan itu. Dia berjalan cepat diikuti oleh Han. Dania memaki dalam hatinya, lalu mengikuti langkah kaki setengah berlari. Kenapa mereka berjalan cepat sekali sih? Gerutunya dalam hati Dania. Sampai di kamar, Saga duduk di sofa seperti kemarin. Duduk sambil menyandarkan tubuh. Dia juga memejamkan matanya. Kemana sekretaris sialan itu? Tidak ikut masuk kamar apa? Kenapa diam di situ? Iya tuan, maaf. Dania mengambil sandal rumah lalu berjongkok, melepaskan sepatu suaminya. Sekarang kaki itu sudah memakai sandal. Dia berjalan meletakkan sepatu di tempatnya. Duduk. Ada apa ini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun kan? Dania melakukan apa yang dikatakan Saga. Dia duduk di pojok sofa agar dia tidak terlalu dekat dengan suaminya. Apa yang kau lakukan hari ini? Kenapa bertanya? Kau bilang tidak peduli dengan semua urusanku kan? Aku bisa bekerja dan pergi melakukan apapun sesukaku. Jangan membuatku mengulangi kata-kataku. Maaf tuan, saya hanya pergi ke tempat kerja saja. Yang penting awali semua dengan kata maaf. Begitu pikir Dania. Benarkah? Saga menatap Dania dengan sorot mata mengiris, seperti mengatakan kau bohong pada tuanmu. Tunggu, apa dia tahu aku bertemu Raksa? Apa aku dimata-matai? Saya bertemu adik saya Raksa di toko. Lalu kami pergi sarapan bersama dan mengobrol agak lama. Setelah itu saya kembali ke toko dan bekerja di sana. Dania melanjutkan jawabannya. Siapa yang peduli kau pergi dengan siapa? Hei, tidakkah kau yang bertanya? Kenapa sekarang kesal begitu? Aku kan hanya menjawab pertanyaanmu. Lagi pula, kenapa kau peduli? Jelas-jelas bilang tidak peduli aku melakukan apa. Aku mau mandi. Baik. Setelah menjawab itu, Dania langsung masuk ke dalam kamar mandi, menyiapkan bak mandi. Lagi-lagi ia terperanjak saat Saga sudah berdiri di belakangnya. Sial, mataku yang suci harus melihat tubuh telanjang ini lagi. Dania menundukkan kepala agar tidak melihat tubuh suaminya yang melewatinya.
Dania masih berdiri mematung ketika Saga sudah ada di dalam bak mandi. Keluarlah, katakan pada pelayan aku ingin makan semangkok mie untuk makan malam. Baik. Setelah menutup pintu, dia langsung bernafas dengan normal. Benar-benar gila. Bagaimana dia bisa begitu santainya telanjang di depan wanita? Ya aku tahu aku ini istrimu, bukan pelayanmu. Tapi malu sedikit kenapa? Tadi dia menyuruhku mengatakan kepada pelayan ingin makan semangkok mie kan? Kenapa terdengarnya makan malam ini akan sangat merepotkan ya? Apa dia mau minta dibuatkan mie buatan sendiri? Setelah Dania menyampaikan pesan dari suaminya, kepala pelayan terlihat tegang. Dia langsung memanggil semua koki dapur, dan kesibukan luar biasa terjadi di dapur. Jadi benar, mie-nya harus dibuat dulu. Dasar sinting. Maaf, aku banyak memaki. Karena laki-laki gila itu memang pantas untuk dimaki. Siapa juga yang makan mie? Perlu buat mie-nya dulu. Lalu, buat apa dia punya pabrik mie instan di negara ini? Gumam Dania dalam hatinya. Dania melihat sekretaris Han keluar dari sebuah ruangan. Pas sekali. Aku ingin menendang kakinya. Permisi sekretaris Han, bisa kita bicara? Han menundukkan kepalanya sopan, artinya mempersilahkan Dania untuk bicara. Sekretaris Han, apa Anda tahu maksud saya yang mengatakan untuk memberitahu saya informasi kapan Tuan Saga akan pulang? Iya, bukankah saya memberi Nona informasi tadi? Maksud saya bukan begitu. Protes Dania kepada sekretaris Han. Lalu maksud Nona apa? Beritahu saya kalau Tuan Saga akan kembali 1 jam sebelumnya, atau minimal setengah jam sebelumnya. Bagaimana kalau tadi saya belum pulang dan masih ada di toko? Dania bicara berapi-api, menunjukkan kalau ia kesal. Kenapa saya harus melakukan itu, Nona? Jawab sekretaris Han. Apa? Sial. Jadi sikap sopan dan hormatmu padaku itu apa maksudnya? Karena saya tahu Anda mementingkan semua kepentingan Tuan Saga, agar semua yang ada di sekitar Tuan Saga berjalan semestinya. Bukankah begitu? Dania melihat bibir laki-laki di hadapannya menyeringai mendengar jawabannya yang lugas. Baik, lain kali saya akan mengirimkan pesan kepada Nona 1 jam sebelum kepulangan Tuan Muda. Sekarang saya permisi. Pergilah, pergi jauh sana. Semangkok mie yang dibuat dengan ketegangan sudah terhidang di meja makan. Ibu dan 2 adik ipar yang seharian tidak terlihat batang hidungnya sudah duduk di meja makan. Sepertinya aturan makan bersama di rumah ini sangat ketat. Hingga sang harus ada di meja makan ketika Tuan Saga ada di rumah untuk makan malam. Memikirkan bukan hanya aku yang menderita di rumah ini. Kenapa aku jadi senang ya? Gumam Dania dalam hatinya. Dania melirik sambil menatap semangkok mie di hadapannya. Sepertinya enak. Apa rasanya bisa seenak taburan micin mie instan ya? Saat Saga sudah meraih sendok dan mulai makan, semua mengikuti gerakannya. Bahkan ibu mertua juga. Wah, aku benar-benar merasa sedikit terhibur. Karena aku benar-benar bukan orang yang paling menderita di rumah ini. Dania mulai makan mie di hadapannya. Wajahnya berubah, ada terkejut dan senang bercampur. Mie-nya enak sekali. Dania keceplosan. Mereka yang tadi makan dalam keheningan menoleh padanya semua, termasuk Saga. Mie-nya enak sekali suamiku. Terima kasih sudah memberiku kesempatan makan mie selezat ini. Apa? Aku pasti benar-benar gila.
Bagaimana aku bisa bicara dengan kalimat seindah itu? Ibu mertua dan kedua adik iparnya menatap sebal Dania. Bagaimana wanita itu bisa bicara setenang itu dengan Saga? Begitu yang ada di pikiran mereka. Kalau kau suka, kau bisa minta pelayan membuatkanmu setiap hari. Saga bicara. Wajah kepala pelayan yang berdiri di belakang Saga langsung berwajah bias. Dalam hati Dania tertawa. Ya Pak Mun, Andalah orang yang akan paling menderita di sini. Kalau sampai menu mie ini harus ada setiap hari. Haha, tidak apa suamiku. Saya juga suka mie instan XX. Dania menyebutkan merek mie instan keluaran pabrik milik Antarna Group. Aku menyelamatkanmu Pak Mun. Bersikap baiklah padaku ke depannya. Dania menatap Pak Mun sekilas. Wajah biasnya sudah menghilang. Kesunyian kembali tercipta di meja makan. Semua hanya fokus pada mangkok mie di hadapan mereka. Dania bergegas mengunyah dengan cepat saat melirik isi mangkok Saga sudah hampir habis. Dia harus menghabiskan makanannya sebelum. Terlambat. Saga sudah meletakkan sendoknya, mengambil selembar tisu dan membersihkan mulutnya. Dia sudah selesai makan. Saat dia bangun dari duduk, Dania refleks bangun juga, walaupun mie dalam mangkoknya belum habis. Habiskan makananmu. Saga melirik Dania yang sudah berdiri dari duduk. Baik. Syukurlah, aku bisa menghabiskan makanan enak ini. Tahu begitu, kenapa aku harus terburu-buru tadi? Mana HP-ku? Saga mengulurkan tangan menerima HP dari Pak Mun. Lalu ia berjalan menuju ruangan kerjanya, diikuti Pak Mun dari belakang. Setelah Saga masuk ke dalam ruangan kerjanya, kenapa aura di meja makan ini berubah drastis begini ya? Ada hawa dingin yang tiba-tiba datang memenuhi udara di ruangan ini. Dan ia masih memilih duduk dan menghabiskan makanannya. Dia tahu, sebenarnya mata ibu dan dua adik iparnya sedang memandangnya. Kamu benar-benar tidak mengenal takut ya? Dania tidak menggubris. Dia masih makan dengan tenang. Kakak ipar? Saat tahu ia yang diajak bicara, dia mendongakkan kepala sambil menyendok suapan kuah mie terakhirnya. Ada apa adik ipar? Masih bicara dengan tenang sambil senyum sejuta watt. Bagaimana kau bisa seberani itu bicara pada Kak Saga? Apa? Seberani itu? Memang aku bicara apa? Tidak tahu apa, aku selalu berusaha menundukkan kepala dan bicara dengan pilihan kata yang paling baik. Agar kakakmu yang seperti raja itu tidak marah atau tersinggung. Aku bahkan harus hati-hati, walaupun hanya bernafas di sampingnya. Kau bilang itu berani. Aku tidak paham maksud adik ipar apa. Berhenti menyebut Kak Saga suamiku. Itu lancang sekali. Lalu aku harus menyebut dia apa? Jawab Dania. Mereka saling berpandangan bingung. Benar juga, wanita di hadapan mereka ini kan istrinya. Tentu wajar saja kalau dia memanggil Kak Saga suamiku. Tapi itu terdengar sangat menyebalkan di telinga mereka. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Dania, mereka hanya melengos. Tapi kamu jangan besar kepala ya. Kak Saga sama sekali tidak menyukaimu. Benar, Kak Saga sedang menunggu wanita yang dicintainya kembali. Haha, kalau kekasih Kak Saga kembali, kamu pasti akan ditendang dari rumah ini. Keluar dan kembali ke asalmu, kampungan. Aku menantikan saat itu adik ipar dan ibu. Saat aku ditendang dari rumah ini. Saat aku dibuang dari tempat pengerikan ini. Itu akan menjadi saat paling membahagiakan bagiku. Seperti apa ya rupa wanita yang disukai Tuan Saga itu? Dania tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak mendengar apa yang dikatakan ketiga wanita di meja makan itu.
Dania bersyukur masih bisa menang ketika bicara dengan penghuni perempuan rumah ini. Tapi, sejujurnya dia merasa lelah. Kenapa juga kalian tidak bisa berdamai denganku? Kita kan sama-sama berjuang hidup di tempat mengerikan ini. Setelah selesai makan malam, Dania memilih masuk ke dalam kamar. Toh dia tidak mengenal siapapun di rumah ini, termasuk para pelayan. Sepertinya aku harus menyapa dan berkenalan dengan para pelayan. Paling tidak, aku punya teman di tempat asing ini. Adik ipar dan ibu mertuaku sudah seperti ibu tiriku dan Risa. Mereka sudah seperti membenciku tanpa alasan saja. Pikir Dania dalam hatinya. Dania menyalakan TV. Menonton film juga pasti lebih menghibur. Sampai tanpa sadar, gadis itu terlelap dengan TV yang masih menyala. Dania mengerjapkan mata kaget. Matanya terbuka dan langsung menyipit lagi karena silau lampu. Segera bangun dari sofa, dia berdiri dan menoleh ke tempat tidur. Kosong. Tuan Saga belum kembali. Jam berapa ini? Dia bergumam sambil mencari HP-nya. Jam 11. Dania memilih ke kamar mandi, mencuci muka dan ganti baju. Terserahlah dia mau kembali kapan. Tidur saja lagi. Dania mengambil selimut dan bantal di lemari lalu membawanya ke sofa. Tapi, karena kantuknya malah sudah lenyap, akhirnya dia beralih bermain HP. TV yang tadi masih menyala saat dia tinggal tidur dia matikan. Wah, grup chat rame nih. Dania masuk ke dalam obrolan grup chat karyawannya. Kalian belum pada tidur? Hehe, Mbak Nia juga belum tidur. Baru bangun ini, tadi sudah tidur sebentar. Ketik-ketik terus tidak berhenti. Pembicaraan sudah melebar kemana-mana. Tika memposting foto seorang lelaki kenalannya dari kampung. Lumayan tampan juga. Yang jomblo di grup langsung mencak-mencak teriak pamer. Dania cekikikan sendiri. Dia berguling di bawah selimut, menyelimuti tubuhnya dengan menggerakkan tubuh tidak menariknya dengan tangan. Jadi badannya geliat-geliut ke sana kemari. Sementara itu pintu terbuka. Saga berdiri cukup lama di sana. Melihat Dania dalam balutan selimut geliat-geliut tidak jelas, tawa juga terdengar dari bawah selimut. Sekilas senyum samar muncul di bibir Saga melihat tingkah wanita di bawah selimut. Apa yang dilakukan gadis bodoh itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Suaranya terdengar setengah berteriak. Bruk. Karena terkejut, Dania refleks bangun. Karena tidak siap dengan posisinya, dia terjungkal jatuh dengan selimut menimpa kepalanya. HP-nya terjatuh menyentuh lantai dengan cukup keras. Dania merapaikan pakaiannya tergesa. Apa yang sedang kamu lakukan? Dania belum menjawab pertanyaan itu. Ia masih bingung. Saga melirik ponsel yang terjatuh di lantai. Kemari. Dia menjentikan jarinya. Wajahnya terlihat tergelak, tapi segera berubah dengan cepat. Apa ini? Apa dia mau memukulku? Walaupun gemetar, Dania berjalan mendekat. Cetak! Sentilan jari di kening Dania terdengar ngilu. Dania mengerang dengan suara rintihan, namun terdengar agak keras. Sakit. Sudah kubilang jangan buat aku mengulangi kata-kataku. Maafkan saya, Tuan. Duh, sakit. Keningku sakit. Saya sedang menunggu Tuan sambil bermain HP. Oh, sakit. Aku ingin mengelus keningku. Tapi aku bahkan tidak berani mengangkat tanganku. Aku mau tidur. Otak Dania langsung bekerja memilah draft aturan yang dibuat Sekretaris Han. Kalau Tuan Saga bilang mau tidur, berarti dia minta ganti pakaian begitu bunyinya. Baik, saya ambilkan pakaian dulu. Bergegas dia masuk ke dalam ruang pakaian. Sakit. Diusap-usapnya keningnya dengan rambut. Sakit sekali.
Karena tidak mau membuat Tuan Saga menunggu, dia bergegas menyerahkan pakaian, membalikan badan saat Saga berganti pakaian. Saga melemparkan pakaian yang ia pakai tepat di kepala Dania. Pelan, gadis itu meraih dan memeluk di dadanya. "Kau menangis?" Dania langsung mengusap wajahnya dengan pakaian Saga yang ada di tangannya. Bagaimana air mata bodoh ini bisa keluar begini? Pikirnya penuh sesal. "Tidak, Tuan." "Kemarilah." Lagi-lagi Saga menjentikan jarinya, menyuruh Dania mendekat. Tubuh Dania membeku. Sakit di keningnya masih terasa menyayat. Apa dia akan menyentilku lagi? Dania mendekatkan wajahnya ke arah Saga yang sudah duduk di tempat tidur. Dia memejamkan matanya, mengepalkan tangannya kuat. Jika dia harus merasakan sakit kedua kali di keningnya. Dingin. Kenapa keningku rasanya dingin? Rasa nyeri juga berangsur sedikit menghilang. Dania membuka matanya. Dia melihat Saga. Laki-laki itu melemparkan salep kecil yang gelagapan ditangkapnya. "Olesi keningmu dengan itu." "Baik, Tuan. Terima kasih." Ternyata dia orang yang masih punya sedikit hati nurani. Dania bergumam. Lalu dia masuk ke ruang ganti dan meletakkan pakaian Saga di sana. Dia meraba keningnya yang sudah terolesi oleh salep tadi. Setelah menghapus sisa air mata yang tadi keluar tanpa izinnya, dia keluar dari ruangan baju, melewati tempat tidur. "Baru seperti itu kau sudah menangis." Dania menghentikan langkah. "Maaf, Tuan, saya tidak menangis. Mungkin tadi saya mengantuk sampai mengeluarkan air mata," jawab Dania. "Benarkah? Aku bahkan belum mematahkan jari-jarimu. Kau sudah menangis seperti bayi." Tubuh Dania gemetar. Dia berdiri diam. Tangannya tergenggam kuat, merasai jemarinya sendiri. "Matikan lampu." Baik, Tuan. Selamat malam. Semoga Anda mimpi indah." Saga sudah menarik selimutnya. Dania bergegas mematikan semua lampu. Dia menatap jemarinya yang masih menempel di saklar lampu. Merinding mengingat kata-kata yang diucapkan Saga tadi. Bergegas ia menjatuhkan diri ke sofa, menarik selimut dan berusaha tertidur. Hanya berharap bisa mimpi indah. "Aku bakar kata-kataku tadi. Dia iblis. Bagaimana iblis punya hati nurani?"